Kelinci merupakan hewan mamalia dari famili Lephoridae. Kelinci memiliki nama latin Oryctolagus cuniculus. Klasifikasi ilmiah kelinci yaitu kelinci merupakan kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Logomorphia, famili Lephoridae, genus Lepus, dan spesies Lepus nigricollis. Menurut catatan sejarah, kelinci pertama kali dibawa ke Indonesia oleh orang-orang Belanda pada tahun 1853 sebagai hewan peliharaan. Pada peternakan ini memiliki dua jenis kelinci, yaitu kelinci hias dan kelinci pedaging. Jadi pada peternakan kali ini kami memiliki beberapa jenis kelinci, yaitu diantaranya yang pertama ada kelinci jenis lionhead yang memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Kelinci lionhead memiliki kepala kompak agak bulat dan diselimuti bulu tebal menyerupai kepala singa. Bagian mulut juga berkembang dengan baik namun agak pendek. Telinganya terlihat lebih kecil dan pendek. Postur tubuh kelinci ini sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan kelinci lokal, yaitu berat saat dewasa bisa mencapai 1,7 kg. Lalu kelinci ini memiliki bulu yang panjang, namun tetap rapi dan tidak mudah kusut atau rontok. Bulu panjang tidak hanya di area kepala dan leher saja, tapi juga di bagian kaki belakang. Warna mata kelinci ini beragam, yaitu bisa berwarna merah, hitam, atau biru. Yang kedua, yaitu ada kelinci berjenis ND atau Nederland yang memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Kelinci jenis ini membawa gen kerdil yang merupakan ras kelinci terkecil. Mereka mempunyai tubuh yang bulat dan padat, kepalanya yang besar, lehernya yang pendek, dan telinganya yang pendek dan mencuat ke atas alih-alih terkulai. Kelinci mungil ini hanya memiliki berat antara 1/3/4 dan 2,5 pon. Kemudian yang ketiga ada kelinci berjenis Holland Loop yang memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Kelinci ini mempunyai ukuran tubuh yang sedang hingga kecil. Disebut Holland Loop karena berasal dari Belanda dengan telinga yang jatuh. Selain kecil, kelinci ini juga memiliki kaki yang pendek. Bulunya sangat lembut dengan ukuran pendeknya, tetapi ada juga yang panjang. Bentuk kepala kelinci ini tampak bulat, matanya pun juga bulat dengan warna hitam dominan di kedua matanya. Kelinci lainnya yang terakhir itu ada kelinci berjenis Dutch yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Kelinci Dutch adalah salah satu jenis kelinci tertua. Ukuran tubuhnya kecil hingga sedang dan merupakan salah satu jenis kelinci hias populer di Indonesia. Tubuhnya padat dan bulat, kaki-kaki pendek dan kuat, kepalanya lebar dengan pipi penuh, telinga lebar, pendek, serta tegak ke atas, dan kaki belakang lebih panjang dari kaki depan. Kelinci ini memiliki bulu pendek dengan tipe flyback yang berkilau. Warna bulunya bervariasi namun selalu dalam pola yang sama. Warna standar yang diakui adalah putih yang dipadukan dengan warna hitam, biru, abu-abu, coklat, atau torti. Nah, selanjutnya kita masuk pada manajemen perkandangan. Di kandang ini menggunakan kandang jenis baterai, yang mana kandang ini memiliki satu kandang untuk satu kelinci. Nah, kandang ini berukuran 40 x 60 cm, yang mana diisi oleh kelinci dan tempat makan kelinci, serta tempat minumnya. Nah, minum kelinci ini dialirkan dari atas sana dengan menggunakan selang-selang yang langsung menuju pada kandang kelinci. Untuk pencahayaan pada kandang kelinci ini yaitu dengan menggunakan lampu dan dengan menggunakan seng yang transparan agar pada siang hari pencahayaan itu bisa langsung didapatkan oleh matahari. Untuk pengudaraan atau ventilasi hanya memiliki beberapa ventilasi kecil.
pembuangan feses pada kandang yang di atas, yaitu ditampung dengan menggunakan wadah. Nah, untuk yang di bawah itu langsung jatuh ke bawah dan kemudian nanti disapu ke bawah dan disiram, lalu dialirkan langsung ke selokan. Terakhir, kandang ini dibersihkan setiap hari pada pagi hari sebelum pemberian pakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen pakan. Pada peternakan ini, peternak memberikan pakannya kepada kelinci sebanyak 1 kali dalam 1 hari, dan juga untuk pemberian pakannya diberikan pada pagi hari, dan untuk ukuran pakannya diberikan dalam 1 mug yang berukuran 250 ml, dan juga untuk pemberian pakannya untuk 1 kali 1 minggu diberikan high, dan juga kepada anakannya porsinya yaitu 5 gram, dan juga untuk merek pakannya yaitu seperti ini. Untuk kebutuhan pada pakan yang pada gambar ini yaitu Vital Rabbit, itu sudah cukup memberikan untuk kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh kelinci. Untuk pakan Vital Rabbit mengandung protein sebesar 15%, di mana untuk kebutuhan protein pada ternak kelinci yaitu sebanyak tidak lebih rendah dari 12-13%, dan juga kebutuhan seperti lemak dan juga kalsium dan juga fosfor itu ada pada Vital Rabbit, yang dimana dibutuhkan juga oleh kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh ternak kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Rizky Budiman, NIM saya 2303060077. Saya berasal dari kelompok 4 aneka ternak dengan komoditi hewan kelinci. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen reproduksi pada hewan ternak kelinci. Nah, tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan sistem perkembangbiakan pada kelinci. Jadi sistem perkembangbiakan pada kelinci itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah inbreeding ataupun silang dalam. Nah, tujuan inbreeding ini adalah untuk mempertahankan dan menonjolkan sifat spesifik, misalnya bulu dan juga proporsi banyaknya daging. Selanjutnya adalah crossbreeding. Nah, crossbreeding ini bisa kita sebut atau silang luar. Nah, tujuannya untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik ataupun menambah sifat-sifat unggul pada hewan ternak kelinci. Nah, selanjutnya yang nomor 3 adalah pure line breeding ataupun silang antara bibit yang murai. Nah, tujuannya adalah untuk mendapat bangsa atau jenis baru yang diharapkan memiliki penampilan yang merupakan perpaduan 2 keunggulan bibit. Nah, di kandang kelinci Medan yang kami datangi ini milik Pak Alwi, tidak terjadi perkawinan pada kelinci karena bibit kelinci yang datang itu bukan berasal dari hasil reproduksinya sendiri, melainkan merupakan hasil dari kelompok ternak. Jadi banyak kelompok ternak mitra-mitra bapak ini tuh datang dan memberikan bibit kepada bapak ini, dan bapak ini hanya mengembangbiakannya di kandang sendiri itu pas sudah umur sekitar umur 3 bulan, 4 bulan gitu. Jadi kalau untuk dari hasil reproduksinya sendiri dia nggak terlalu spesifik dan tidak melakukannya gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen kesehatan. Nah, di manajemen kesehatan di kandang kelinci Medan Pak Alwi ini, yang pertama kelinci itu divaksin sebulan sekali. Nah, dengan dosis 0,3 mili itu untuk anak-anak dan juga 0,5 mili itu untuk dewasa. Nah, selanjutnya kelinci diberikan B kompleks untuk meningkatkan rasa lapar agar penyerapan nutrisi bisa terjadi secara maksimal. Nah, B kompleks ini juga membantu penyembuhan ternak ketika terjadi infeksi. Jadi fungsi dari B kompleks ini adalah untuk meningkatkan rasa lapar dan juga membantu penyembuhan ternak ketika terjadi infeksi. Itulah garis besarnya. Ya, terus itu yang ketiga, di kandang bapak ini tuh penyakit yang sering menyerang kelinci itu skabies dan juga kembung. Jadi pas ternak kena skabies
itulah langsung dikasih Womactin dengan disuntikkan ke kelinci dengan dosis 0,2 mili per kilogram berat kelinci. Nah, kalau misalnya ternak kembung, maka pengobatan yang dilakukan itu biasanya dibuat atau dikasih obat kembung yang biasanya dipakai mereknya itu Rebungka dengan dosis setengah sendok teh untuk berat kelinci itu sekitar 2 sampai 3 kg. Terus tuh dan 1 sendok teh untuk berat kelinci itu 4 sampai 5 kg. Nah, jadi itulah mengenai manajemen kesehatan pada hewan ternak kelinci di kandang kelinci Medan milik Pak Alwi ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis usaha. Di analisis usaha ini menunjukkan bahwa modal investasi awal yang dibutuhkan itu sekitar 10.150.000 yang sudah mencakup biaya pembuatan kandang, tempat makan, selang, nipple, serta box air. Dan untuk biaya tetapnya itu diperhitungkan berdasarkan penyusutan alat-alat tersebut selama 4 tahun yang menghasilkan total penyusutan sebesar 2.537.500 selama per tahun. Lalu untuk biaya variabel tahunannya itu mencapai 106 juta yang sudah mencakup modal pembelian kelinci, pakan, vitamin, obat, air, listrik, serta biaya-biaya yang tidak terduga. Berdasarkan informasi dari Pak Alwi, pendapatan beliau selama 1 tahun itu dapat mencapai 225 juta. Sehingga keuntungan bersih yang dapat dihitung itu dengan rumus pendapatan dikurang biaya variabel, lalu dikurang biaya penyusutan yang menghasilkan 116.462.500. Untuk mendapatkan keuntungan per bulannya itu dapat dibagikan dengan 12 bulan, yaitu menghasilkan 9.705.300. Dari analisis ini, dapat disimpulkan usaha ini tuh memiliki prospek keuntungan yang cukup bagus. Dengan modal investasi awal dan perhitungan biaya rinci, usaha ini tuh dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan jika diperoleh dengan baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manajemen pemasaran yang dilakukan oleh Pak Alwi. Pasti kita tahu kan, kesuksesan peternakan itu tidak hanya bergantung pada kualitas kelinci yang dirawat, tapi juga bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan para pencinta kelinci. Pertama, beliau ini menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, mulai dari toko hewan, klinik hewan, hingga komunitas pencinta kelinci. Nah, kolaborasi ini tuh memberikan banyak keuntungan baik bagi Pak Alwi maupun para mitranya, dan yang pasti memberikan nilai tambah bagi para pelanggan. Pak Alwi ini juga tidak mau ketinggalan zaman. Seperti yang kita tahu, dunia digital itu adalah kunci untuk menjangkau lebih banyak peminat kelinci dari banyak penjuru. Kalian bisa menemukan peternakan kelinci Pak Alwi ini di Instagram, Facebook, Telegram, dan YouTube. Mulai dari video-video edukasi mengenai kelinci sampai video-video lucu, semua itu udah dikemas dengan baik dan menarik untuk menarik perhatian para pencinta kelinci. Tak hanya sampai di situ, Pak Alwi ini juga beberapa kali mengadakan event seputar kelinci, seperti lomba kelinci dengan berbagai kategori, dan juga taman kelinci di dalam mall yang mana keuntungannya itu bisa dapat sampai 350 juta per tahun. Dan ternyata event-event itu tuh disambut dengan antusias oleh banyak peminat sehingga menjadi keuntungan lebih untuk Pak Alwi.